Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamudunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Shadaqal azim wa sadaqa rasulin karim. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memenuhi panggilannya, menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, alhamdulillah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan agung yang insya Allah kita mendapatkan syafaat karena mengikuti dan melanjutkan sunnah-sunnahnya sampai saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan mengajak semua jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa maka terbuka akses kita untuk keselamatan akhirat kita. Sebaliknya, apabila kita tidak mempunyai iman dan takwa kepada Allah, maka masa depan kita tidak ada yang menjamin. Maka melalui Ramadan ini, marilah kita isi nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di sepertiga yang kedua dari bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita memasuki 1/10 yang terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat istimewa. Saking istimewanya nilai ibadah pada waktu tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Berikut ini beberapa amalan yang bisa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mengisi malam dengan peningkatan ibadah. Diriwayatkan dari hadis marfu dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, barang siapa mendapati Ramadan dalam keadaan sehat dan sebagai seorang muslim, lalu puasa pada siang harinya dan melakukan sholat pada sebagian malamnya, juga menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, menjaga lisannya dan tangannya, dan menjaga sholatnya secara berjamaah, dan bersegera berangkat untuk menunaikan sholat Jum'ah. Sungguh ia telah puasa sebulan penuh, menerima pahala yang sempurna, mendapat Lailatul Qadar, serta beruntung dengan hadiah dari Tuhan yang Maha Suci, Maha Tinggi. Abu Ja'far berkata,
hadiah yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah para penguasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk sholat pada malam 10 hari terakhir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat bersama para sahabat pada malam 23, 25, 27, dan disebut bahwasanya beliau mengajak sholat keluarga dan istri-istrinya pada malam 27. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengutamakan para keluarganya agar bangun untuk beribadah pada malam yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar di dalamnya. At-Tabari meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan setiap anak kecil maupun orang tua yang mampu melaksanakan sholat. Bahwasanya Rasulullah mengetuk pintu rumah atau pintu Fatimah dan Ali radhiyallahu an pada suatu malam seraya berkata, "Tidaklah kalian berbangun lalu mendirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah. Beliau juga membangunkan Aisyah radhiyallahu an pada malam hari bila telah selesai dari tahajudnya dan ingin melanjutkan sholat witir. Dalam kitab Muwatta disebutkan dengan sanad sahih bahwasanya Umar radhiyallahu an melakukan sholat malam seperti yang dikehendaki Allah, sehingga apabila sampai pada pertengahan malam ia membangunkan keluarganya untuk sholat dan mengatakan kepada mereka, "Sholat, sholat." Kemudian membaca ayat, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." Jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia, Nabi SAW mengencangkan kainnya. Maksudnya beliau menjauhkan dari menggauli istri-istrinya, dan beliau melipat tempat tidurnya dan menjauhi istri-istrinya atau tidak menggauli mereka. Rasulullah beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Orang yang beriktikaf tidak diperkenankan mendekati atau menggauli istrinya. Mengakhirkan berbuka hingga waktu sahur. Mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bulan Ramadan seperti biasa tidur dan bangun, dan manakala memasuki 10 terakhir bulan Ramadan beliau mengencangkan kainnya dan menjauhkan diri dari menggauli istri-istrinya serta mandi antara maghrib dan isya. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada malam-malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Karena itu dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan dalamnya turun Lailatul Qadar itu untuk membersihkan diri, menggunakan wewangian dan berhias dengan mandi sebelumnya dan berpakaian bagus seperti dianjurkan hal tersebut pada waktu sholat Jumat dan hari-hari raya. Namun tidaklah sempurna berhias secara lahir tanpa dibarengi dengan berhias secara batin, yakni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri dari dosa-dosa. Sungguh berhias lahir sama sekali tidak berguna jika ternyata batinnya adalah rusak. Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuh kita,
tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kita. Karena itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah, hendaklah ia berhias secara lahiriah dengan pakaian yang indah, sedang batinnya berhias dengan takwa. Fatazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Libasut taqwa. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Jamaah rahimakumullah. Amalan yang dilakukan Rasulullah adalah iktikaf. Bahwasannya Rasulullah senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Allah mewafatkan beliau. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar dan menghentikan berbagai kesibukannya, mengosongkan pikirannya dan untuk mengasingkan diri demi bermunajat kepada Tuhannya, berzikir dan berdoa kepadanya. Orang yang beriktikaf telah mengikatkan dirinya untuk taat kepada Allah, berzikir dan berdoa kepadanya, serta memutuskan dirinya dari segala hal yang menyibukkan diri darinya. Ia beriktikaf dengan hatinya kepada Tuhannya dan dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepadanya. Ia tidak memiliki keinginan lain kecuali ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa mengisi malam terakhir bulan suci Ramadan dengan amaliah-amaliah Ramadan, membaca Al-Quran, beriktikaf, sholat malam, sholat sunat yang lain, serta tolabul ilmi. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengaruniakan kepada kita rahmah, maghfirah dan itqum minan nar. Akhirnya marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan anugerah yang terbaik, peluang yang terbaik dan amal-amal yang terbaik kepada kita, dan kita dijauhkan dari segala bala bencana, goda rencana dan wabah pandemi ini segera berakhir, dan kita hidup dalam keadaan yang normal untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bimuradil awwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil ahlaki wal hasanat wa nu'idahum manil ma'asi wal munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.